السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Wajiz. Kita masuk pada pembahasan hak-hak yang harus dipenuhi baik itu sebagai seorang suami ataukah sebagai seorang istri. Pada pertemuan kemarin kita mengambil satu hak dan belum selesai, yaitu hak yang berkaitan seorang suami yang wajib memenuhi hak istrinya atau hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya. Kita singgung pada pertemuan yang telah lalu, di antara hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya adalah seorang suami harus bermuamalah dengan cara yang baik kepada istrinya. Dan kita sudah jelaskan bagaimana seorang suami bermuamalah dengan cara yang baik. Kemudian di pembahasan tersebut Syekh menjelaskan kalau seandainya sang istri dia melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa besar, seperti sang istri misalnya tidak sembahyang atau suka mengakhirkan waktu salat, atau seorang istri suka melakukan perbuatan maksiat yang lain seperti mendengarkan musik, melihat sesuatu yang haram, ataukah hal-hal yang lainnya yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka seorang suami boleh memberikan ta'dib, memberikan pendidikan kepada sang istri tersebut. Disebutkan oleh Syekh di sini dengan tiga hal, dengan tiga cara, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wallati takhafuna nushuzahun fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu khawatir terhadap maksiat yang dilakukan oleh istri-istri kalian, maka kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah nasihat kepada sang istri tersebut. Kemudian hajarlah dia diranjangnya. Kemudian pukullah dia, dan jika seandainya mereka mentaati kamu, maka tidak ada jalan yang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan maha besar. Ayat ini menjelaskan tentang masalah pendidikan kepada seorang istri ketika sang istri itu melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Bukan berarti muasyarah bil ma'ruf, berbuat baik kepada istri, bermuamalah baik kepada istri, tidak boleh mendidik dia, tidak boleh menasihati dia, bukan. Tetapi bagian dari bermuamalah dengan cara yang baik kepada sang istri, kita menegur dia kalau dia melakukan kesalahan, maka kita berikan nasihat sebagaimana di dalam ayat ini kita nasihati dia. Mudah-mudahan dengan nasihat kita dia sadar kembali bertaubat kepada Allah. Tapi kalau seandainya nasihat itu tidak bermanfaat bagi dia, apa yang harus dilakukan? Tentu kalau memberikan nasihat itu seperti apa?
Maka kata para ulama, suami kalau memberikan nasihat kepada istri dengan menyebutkan hukuman Allah kepada orang yang melakukan demikian. Saya kasih contoh misalnya. Ada seorang istri yang meninggalkan salat. Maka sang suami tidak hanya sekedar mengatakan, wahai istriku, salat itu wajib, jangan engkau tinggalkan, kenapa engkau tidak salat dan seterusnya. Tapi salah satu bentuk memberikan nasihat itu disisipkan di dalamnya adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang melakukan perbuatan maksiat tersebut. Maka ketika istri itu meninggalkan salat misalnya, maka sang suami menasihati dia dan sebutkan ancaman Allah bahwasanya orang yang meninggalkan salat dia akan disiksa di api neraka. Masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Dulu kami tidak salat. Jelaskan kepada istri tersebut ancaman orang yang meninggalkan salat. Sebagian para ulama mengatakan dia keluar dari Islam. Atau seorang istri misalnya dia tidak menutup auratnya ketika dia keluar rumah. Dia tampakkan auratnya, jelaskan ancaman Nabi tentang api neraka bagi wanita-wanita yang membuka auratnya. Maka kata para ulama, mau'izatul hasanah, nasihat yang baik itu tidak hanya sekedar seorang suami menegur dan istri, tetapi ingatkan dia tentang ancaman Allah orang yang melakukan perbuatan maksiat tersebut. Ini poinnya. Kemudian yang kedua, kalau nasihat ini ternyata subhanallah tidak bermanfaat bagi sang istri, sudah kita nasihati, maka poin yang keduanya adalah seseorang menghajar dia di ranjang. Menghajar ini artinya adalah memboikot dia di ranjangnya. Para ulama rahimahullahu taala meranjang dia di ranjangnya itu ada 4 pendapat bagaimana caranya. Pertama adalah seorang suami dia membalikkan punggungnya. Dia tidur di dalam satu kasur, kemudian dia balikkan punggungnya tidak menghadap ke istrinya. Jadi punggungnya kalau istrinya sebelah kanan, maka sang suami menghadap ke sebelah kiri. Dia membalikkan atau kalau sang istri misalnya menghadap ke suami ya ke sebelah kiri, maka sang suami menghadap ke sebelah kiri. Jangan dia membalikkan wajahnya dengan istrinya, tapi dia kasih punggungnya. Ini bentuk kata para ulama menghajar di dalam ranjang. Kemudian yang kedua kata para ulama, dia tidak berbicara walaupun dia menggaul. Dia gaul tapi dia tidak mengajak berbicara. Ini juga kata para ulama adalah seseorang menghajar istrinya. Kemudian yang ketiga adalah kata ahlul ilm, dia menggaulinya, tapi dia mengajak bicara dengan pembicaraan yang keras. Ya, dia mengajak menggauli dia, kemudian dia ajak bicara dengan keras. Artinya dia tidak lembut berbicara kepada istrinya. Dia gauli dia, tapi dengan perkataan-perkataan yang syiddah, perkataan yang keras, ungkapan kemarahan. Dan yang terakhir kata para ulama rahimahullahu taala, seseorang yang menghajar atau menghajar istrinya dengan cara adalah seorang suami tersebut dia tidak menggauli dia, kemudian seorang suami tersebut dan tidak menyentuhnya sama sekali dan tidak diranjang sama dia. Jadi tidak seranjang dan tidak menggaulinya. Maka ini 4 hal kata para ulama itu makna dari kata menghajar. Makna dari menghajar. Ya. Kata ahlul ilm bisa menghajar itu dengan cara dia berpaling dari wajah istrinya ketika diranjang. Yang kedua adalah dengan cara dia tidak seranjang dengan dia dan tidak mengajak bicara dengan dia. Yang ketiga adalah dengan cara dia menggaulinya tapi tidak mengajak bicara. Atau dia menggaulinya kemudian dia berbicara dengan pembicaraan yang keras. Kemudian kalau seandainya menghajar ini tidak bermanfaat, sang wanita tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cara yang ketiga adalah seorang suami dengan cara memukulnya. Tentu memukul istri ini adalah pukulan yang tidak menimbulkan bekas di tubuh sang istri, ya, tidak menimbulkan bekas
di tubuh sang istri dan tidak menimbulkan luka dan tidak menimbulkan tulangnya patah dan semisalnya. Kata para ulama rahimahullahu taala, memukul istri ini tentunya kata para ulama kapan sang istri itu dipukul? Ahlul ilm mengatakan bahwasanya istri itu dipukul ketika dia melakukan kesalahan itu berulang kali. Kalau dia hanya satu kali melakukan kesalahan tersebut maka tidak dipukul dia. Tapi kapan dia dipukul? Ketika dia melakukan kesalahan tersebut berulang kali setelah melewati tahapan nasihat dan ajar. Maka ketika istri melakukan kesalahan berulang kali maka dipukullah sang istri tersebut dengan pukulan yang tidak menimbulkan luka, tidak menimbulkan kecacatan dan tidak berbekas di badannya. Kemudian kata para ulama, kalau memukul sang istri, suami harus memperhatikan hal ini. Pertama, tidak boleh memukul di bagian wajah, tidak boleh. Bagian wajah maka tidak boleh dipukul. Dan juga tidak boleh memukul di bagian kepala. Walaupun pukulannya ringan, tapi tidak boleh bagian wajah ini dipukul. Dan juga tidak boleh pakaian kepala ini. Ada suami marah sama istrinya dikepak kepala istrinya misalnya. Maka ini tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah pukulan tersebut demi memperbaiki istri. Bukan dia emosi, tapi dia ingin memperbaiki istrinya. Kemudian kata para ulama rahimahullahu taala, pukulan tersebut tidak boleh lebih dari 10 pukulan. Maka tidak boleh ada seorang suami memukul istrinya lebih dari 10 pukulan. Karena 10 pukulan ke atas itu adalah berkaitan dengan had hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka pukulan itu tidak boleh lebih dari 10, maksimal adalah 10. Dan di bawahnya. Kemudian para ulama rahimahullahu taala, pukulan tersebut tidak menimbulkan cedera kepada istri. Maka ini syarat ketika sang suami memukul istrinya. Baik. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh di sini menjelaskan inna min madhahiri iktimalil khuluqi wa numuwil iman ayakuna al-mar'u raqiqan ma'a ahlihi. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. Kemudian kata Syekh, sesungguhnya di antara tanda kesempurnaan akhlak dan tingginya iman seseorang adalah seseorang tersebut dia lembut bersama keluarganya, bersikap lemah lembut terhadap istrinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, sesungguhnya kesempurnaan iman seseorang adalah orang yang paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baik kalian kata Rasulullah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling baik adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, yaitu istrinya. Dan kebaikan keluarga, akhlak yang mulia kepada keluarga adalah dengan seorang suami itu bersikap lemah lembut kepada sang istri. Karena wanita itu kenapa harus dilembuti? Karena wanita itu adalah suka yang kelembutan. Wanita itu suka yang orang itu lemah lembut, kasih sayang, santun, tidak kasar. Maka itu disenangi oleh kaum wanita. Makanya Nabi SAW mengatakan wanita itu bagaikan qawarir, bagaikan gelas-gelas kaca yang mudah pecah. Kata Nabi SAW, perempuan itu bagaikan gelas-gelas kaca yang mudah pecah. Maka disuruh oleh Nabi berlemah lembut. Bahkan Nabi SAW menjelaskan perihal hal yang tidak disukai oleh wanita. Disebutkan di dalam sebuah hadis, Fatimah dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jaham. Kemudian Fatimah bertanya kepada Nabi tentang dua sosok sahabat ini, Abu Jaham dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian kata Rasulullah SAW, amma Abu Jahmin fala yadau asahu an atiqih. Kata Nabi SAW, adapun Abu Jaham, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya. Maksudnya adalah Abu Jaham ini suka memukul, dan itu tidak sifat yang tidak disenangi oleh kaum wanita. Maka Nabi SAW menyuruh Fatimah menolak dua pinangan sahabat ini. Karena Nabi tahu bahwa wanita itu tidak senang dikasihani. Makanya kata Syekh di sini, di antara kesempurnaan akhlak seorang laki-laki, bahwasanya dia berlemah lembut terhadap istrinya.
Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap lemah lembut atau muasyarah, berbuat baik kepada sang suami, berbuat baik kepada sang istri, ini dilakukan dari 3 hal. Tidak mungkin seorang suami dia bisa bermuamalah dengan cara baik kalau 3 unsur ini tidak terpenuhi. Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama adanya niat yang baik. Suami kalau tidak memiliki niat yang baik di dalam berkeluarga, maka dia tidak mungkin bisa berbuat baik kepada istrinya. Ada sebagian orang itu dia berkeluarga tidak memiliki niat baik. Niatnya untuk menyakiti hati istrinya, niatnya dia ingin memanfaatkan istrinya, niatnya dia ingin cuma hanya sekedar menuntungkan hawa nafsunya. Maka ini kata para ulama tidak mungkin tercipta muasyarah bil ma'ruf, berbuat baik kepada sang istri. Makanya di dalam Islam dilarang seorang laki-laki menahan seorang wanita untuk memberikan mudarat kepada dia. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu, wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian tahan wanita-wanita tersebut untuk kalian memberikan mudarat, untuk kalian berbuat zalim kepada wanita tersebut. Barang siapa yang melakukannya, kata Allah, sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya. Maka tidak mungkin rumah tangga itu seorang suami bermuamalah dengan cara yang baik kalau dia tidak memiliki niat yang baik. Makanya di antara kebaikan seorang suami, kalau misalnya dia mendapati istrinya tidak suka dengan dia, istrinya tidak betah dengan dia, artinya istrinya tidak cinta terhadap dia, maka kata para ulama, afdalnya seorang suami melepaskan istri tersebut, dia ceraikan. Itu bentuk dia berbuat baik kepada istrinya. Kalau seseorang mendapati di dalam rumah tangganya istrinya tidak cinta sama suaminya, kemudian dia tidak ingin hidup bersama suaminya, dan tetapi dia takut meminta khuluk dan semisalnya, tapi dia tidak cinta, dia tidak senang hidup bersama suaminya, maka kata para ulama, di antara bentuk ihsan seorang suami kalau mengetahui istri semacam ini, maka dia ceraikan. Ya, jangan dia tahan, karena itu menjadikan sang istri tersebut lebih baik ketika dia lepas darinya. Ini di antara bentuk berbuat baik. Ya. Apalagi seorang suami sengaja menahan istri untuk menimbulkan mudarat pada istri tersebut, maka ini tidak diperkenankan di dalam syariat Islam. Ya. Seorang suami hendaknya dia memiliki niat yang baik di dalam membangun rumah tangga. Kemudian yang kedua kata para ulama, muasyarah bil ma'ruf ini tidak mungkin terjadi pertama dari niat yang baik, yang kedua adalah seseorang harus dia memiliki perkataan yang baik. Kata para ulama, niat yang baik saja tidak cukup menjadikan muasyarah, bermuamalah dengan baik dengan istri. Harus juga perkataannya yang baik. Dan Allah dan Nabi SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Kata para ulama rahimallahu taala, bentuk perbincangan seorang suami kepada istri itu ada 4 macam, ya. Bentuk perbincangan seorang suami kepada istri itu ada 4 macam. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kalau perhatikan, kalau Anda hidup bersama suami Anda, maka bentuk Anda berbincang-bincang dengan suami Anda, berbicara dengan suami Anda, itu ada pada 4 keadaan. 4 keadaan. Yang pertama, dan ini kata para ulama, harus semuanya bil ma'ruf, dengan perkataan yang baik. Pertama, ketika memanggil istri, maka seorang suami hendaklah dia memanggil istri itu dengan panggilan yang menyenangkan hatinya, panggilan yang dia senangi, ya. Sebagaimana Nabi SAW memanggil Aisyah dengan panggilan ya Aish. Kata Nabi, wahai Aish. Nabi memanggil Aisyah dengan panggilan demikian. Maka seorang suami juga memanggil istrinya demikian. Ya, dia panggil misalnya wahai bidadariku misalnya.
ya, atau dia panggil dengan panggilan nama yang disenangi, ya, nama nama istrinya misalnya, ya, Rahimah misalnya, ya, dan istrinya pada ketujuh dipanggil Imah misalnya, ya, tidak senang maka panggil dengan panggilan yang lain, ya, maka itu diantara bentuk suami berbuat baik kepada istrinya. Dia memanggil dengan panggilan yang indah yang disenangi oleh istrinya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Inna mimma yu'asu al-mawaddah wal muhabbah ayunadil muslim akhahu bi ahabbil asma ilaih." Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya yang membangkitkan rasa cinta dan kasih sayang seseorang memanggil saudara sesama muslim dengan panggilan yang paling dia senangi. Maka kata Umar, itu menimbulkan rasa cinta, kasih sayang sesama muslim. Bagaimana dengan seorang suami dan istri? Makanya seorang suami hendaknya dia cari tahu nama kesukaan istrinya apa. Kayak kira dipanggil istri saya ini apa, ya. Oh, istri saya ini suka dipanggil dengan seorang perdana menteri, nggak ada masalah. Atau dipanggil menteri dalam negeri tidak masalah. Atau dipanggil apa saja yang dia senangi. Maka harus tahu seorang suami panggilan kesenangan istrinya, atau memanggil nama yang dia sukai. Ini pertama. Kata para ulama, mewujudkan perkataan yang baik itu di dalam rumah tangga dengan ketika memanggil istri. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memanggil istri itu, ya, yang kedua mewujudkan perkataan yang baik tersebut adalah ketika meminta. Ketika sang suami meminta sesuatu kepada istri, maka hendaklah dia meminta dengan cara yang baik. Jangan sampai seorang suami ketika meminta sesuatu kepada istri dengan cara yang tidak baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi SAW meminta kepada istri beliau. Pada suatu hari, Nabi minta ambilkan sesuatu kepada Aisyah. Saat itu Aisyah tidak mau. Ya. Kata Nabi SAW, nawilil khumrah. Wahai Aisyah, ambilkan khumrah, kata Nabi SAW. Kata Aisyah, inni haidun ya Rasulullah. Kata Aisyah, aku sedang haid, wahai Rasulullah, tidak bisa ngambilkan. Kemudian kata Nabi SAW, inna haidaki laysat fi yadik. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, haidmu itu, kata Nabi SAW, tidak seluruh tubuh. Ya, ya. Tidak seluruh tubuhmu, cukup engkau kasihkan dengan tanganmu, sudah selesai, kata Nabi SAW. Nabi mengasih kelembutan ketika meminta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan seorang istri itu menjadi dia tidak nyaman ketika sang suami melakukan banyak permintaan. Pintunya ditutup, ini pintu di sini ditutup, nih pintu di belakang ini ditutup biar nggak masuk suaranya. Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama rahimahullahu taala, ketika wanita itu menjadi kesal, apalagi dalam kondisi dia capek, banyak orang itu meminta, suami itu meminta kepadanya. Dan tentu kadang-kadang suami itu meminta biasanya sesuai juga menjadi haknya dia. Tapi kadang wanita ketika dia capek di rumah, dia bertetapas, ya, menyuci baju, kemudian mengurus anak, kemudian belap lantai, ngepel, ya, kemudian masak untuk suami. Kemudian datang sang suami dari kantor, ya, minta makan ini, minta bukitkan makan ini. Kemudian setelah itu minta pijatkan, ya, kemudian minta dikerokin lagi, ya. Ya, istrinya capek, banyak permintaan suami. Baik. Kata para ulama rahimallahu taala, bagaimana suami mensiasati kalau sang istri terlihat kesal ketika dia meminta sudah dengan minta yang banyak, ya. Karena ada sebagian suami itu dia tidak pernah takut dengan istrinya.
Kalau minta banyak dia tidak takut. Ada sebagian suami itu takut kalau minta banyak kepada istrinya. Misalnya, sang suami, mah bikinkan pang masakan ayam penyet misalnya. Iya. Setelah dibikinkan, tolong bikinkan pang nila bakar setelah ini. Iya. Setelah itu dia selesai, bisalah bakangkan terong bebanam. Iya. Istri itu mulai kesal, ya. Istri mulai kesal. Ada sebagian suami minta satu saja permintaan, ya. Ulun minta nila bakar bisalah pin bakakan, napa aja bininya. Oh, kadang kita lu bedadar jajin sudah. Kadang suami takut dia. Ada suami itu banyak permintaan, kadang dia tidak tahu. Dan kadang istri itu kesal dengan banyaknya permintaan suami. Apalagi di kondisi dia haid, di kondisi dia dalam kecapaian yang begitu dahsyat, sehingga kadang-kadang dia muncul capek. Kata para ulama, di antara bentuk perkataan baik kepada suami ketika dia banyak meminta, caranya adalah, dan ini rahasia untuk bapak-bapak semua, bahwasanya ketika Anda banyak meminta kepada istri Anda, maka setelah dia mengasih apa yang Anda minta, Anda doakan. Maka ketika istri Anda menyuguhkan air minuman, Anda katakan, jazakillahu khairan, barakallahu laki. Maka istri itu 10 kali pun dibikinkannya setelah itu. Kenapa? Karena istri itu senang ketika ada sang suami itu mendoakan, dan itu bentuk perkataan yang baik. Maka kalau suami dia butuh banyak meminta kepada istrinya, maka kata para ulama diganti dengan doa. Doa itu menjadikan ringan beban istri yang istri lakukan. Ya, Anda minta apa saja, minta ini, Anda doakan jazakillah khairan, barakallahu laki. Mudah-mudahan Allah balas anti. Mudah-mudahan ya anti dimasukkan Allah ke dalam surga. Maka istri itu dia menjadi tenang. Yang asalnya dia sumpah luar biasa, menjadi hatinya tenang dengan doa sang suami. Maka kata para ulama harus dibalas. Sang suami ketika banyak meminta, maka balasannya apa dia kepada istrinya? Dia balasannya harus mendoakan. Dia doakan di saat-saat istri itu mengazikan barakallahu laki, jazakillah khairan, dan semisalnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat yang ketiga Bapak Ibu, di saat Anda berbicara dengan kondisi yang ketiga, seorang suami berbicara dengan istri adalah ketika berbicara santai, ya, ketika berbicara santai. Maka seorang suami jangan mengajak bicara istrinya di saat istrinya lagi capek luar biasa. Di saat istrinya mau tidur diajak bicara oleh suaminya. Di saat istrinya mau istirahat diajak bicara oleh suaminya. Maka kata para ulama ini bukan perkataan yang ma'ruf di sini. Maka di antara bentuk perkataan yang ma'ruf, dia tidak mengajak bicara istrinya di saat istrinya butuh istirahat. Di saat istrinya pengen ketenangan, maka biarkan. Jangan Anda tahan. Anda tidak mengajak bicara kepada istri Anda. Ini bentuk perkataan yang baik kepada sang istri. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk perkataan yang ma'ruf kepada istri adalah ketika Anda sedang berdebat, bertengkar dengan istri. Pasti tidak ada rumah tangga kecuali